Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dari tugas kami, yaitu laporan tugas yang O3 yang berisikan DFWA. Di sini tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan siber. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Devi Zahra Aulia, dan teman saya Aisyah Fariska Maula. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aisyah Fariska. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. DEM Vulnerable Web App atau biasa disingkat dengan DVWA adalah aplikasi web yang secara sengaja dirancang dengan berbagai celah keamanan untuk keperluan edukasi. DVWA ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Dalam pengembangannya, DVWA dengan sengaja memasukkan kelemahan keamanan yang signifikan agar pengguna dapat menguji dan meningkatkan keterampilan keamanan siber mereka dalam suatu lingkungan yang terkendali. Dalam uji coba DVWA, pengguna dapat mengeksplorasi berbagai kerentanan umum dalam web menggunakan antarmuka grafis yang mudah dimengerti. Tingkat kesulitannya juga bervariasi dari rendah, medium, tinggi, dan impossible, sehingga dapat memberikan tantangan sesuai dengan tingkat keahlian pengguna. Selanjutnya untuk instalasinya di, akan dijelaskan oleh Devi. Ya, makasih Aisyah. Untuk penginstalan DFWA-nya itu, pertama kita download DFWA pada link GitHub yang sudah diberikan. Kemudian setelah selesai, file DFWA-nya akan diekstrak. Kemudian copy dan pindahkan file tersebut ke XMPP, kemudian ke halaman htdocs-nya. Kemudian buka file DFWA, masuk ke dalam config, terus pilih config inc php.disk. Kemudian dihapus disknya menjadi .php. Kemudian kita buka config-nya, muncul seperti pada di gambar. Selanjutnya, habis itu kita buka SMPP, kita nyalain APC sama MySQL-nya, kemudian klik admin, terus nanti kita buat database-nya dengan nama DVWA, kemudian nanti masuk ke bagian privilege, nanti muncul username dan password-nya. Terus di sini kita klik add user, nanti masukin sesuai yang ada di dalam config itu, nanti diisi username-nya DFWA, masukin passwordnya. Terus habis itu kalau udah diklik go, nanti muncul you have added a new user. Kemudian kita masuk ke localhost-nya. Pastikan APC dan MySQL-nya harus nyala. Nanti akan muncul seperti gambar berikut. Kemudian kita lakuin login dengan cara masukin nilai DFWA sama password yang udah kita buat sebelumnya di user. Kemudian kita ke halaman localhost DFWA yang sethub.php, nanti munculnya akan seperti ini. Selanjutnya kita tekan create atau reset database, nanti munculnya akan seperti pada gambar. Kemudian setelah itu kembali ke halaman page, kemudian masukkan username admin dan passwordnya diganti jadi password dengan P-nya besar, kemudian P-nya kecil seperti pada gambar. Kemudian sebelum siap digunakan kita harus mengubah allow-nya itu dari enable, sebentar saya naikin sedikit, apa menjadi enable seperti yang pada di gambar. Kemudian kita buka SMPP lagi dan tekan config-nya, nanti muncul seperti yang ada di gambar. Kemudian kita search allow URL include-nya, kita ubah dari off menjadi on. Ini udah diubah ya. Selanjutnya kita search extension sama dengan JD, lalu hapus simbol titik komanya. Ini dihapus, jadi sisa extension sama dengan JD aja. Kemudian hasil terbarunya akan seperti pada gambar. Terus set security-nya kita ubah ke medium dan DFWA siap digunakan.
Oke, selanjutnya adalah tahapan melakukan serangan dengan brute force dengan itunya medium. Brute force merupakan serangan yang dilakukan untuk meretas password dengan cara mencoba setiap password sampai akhirnya menemukan password yang tepat. Pada kesulitan medium, apabila username dan password yang dimasukkan salah, maka sistem akan time sleep. Berikut ini ada gambar penampilan di vulnerability yang brute force. Masukin username sama password. Kalau misalnya dia yang salah, dia munculin username atau passwordnya incorrect. Nah, cara penyerangannya itu di sini menggunakan burp suite, di mana sistem bisa di breach dengan memasukkan username atau password secara terus-menerus. Kemudian habis itu bakal nge-send request ke intruder dan lakukan attack dengan cluster bomb. Seperti yang pada digambar. Kemudian kita bakal nyiapin word list dan menambahkan pada payload username dan password seperti yang ada di gambar. Kemudian menambahkan grep extract pada informasi ketika memasukkan username dan password salah. Kemudian klik start attack. Selanjutnya, terlihat pada username admin dan password itu tidak ada informasi bahwa username dan password salah, berarti username dan password tersebut benar. Betul. Kemudian kondisi di bawah ini merupakan ketika memasukkan password dan username yang benar, nanti bakal muncul welcome to the password protected area admin, seperti itu. Tahap yang ketiga itu ada bagian melakukan serangan dengan command execution dengan medium. Pertama, kita analisis source kodenya. Terus, habis itu pada sistem operasi ini disebut command injection yang merupakan serangan yang memiliki tujuan untuk mengeksekusi perintah secara sewenang-wenang pada sistem operasi melalui aplikasi yang rentan. Di sini sistem melakukan blacklist pada karakter untuk string dan 2 sama titik koma pada inputan. Namun masih ada pipeline yang garis 2 itu yang dapat mengakses direktori user. Berikut merupakan kondisi inputan berupa address-nya. Ini contohnya pada awal bentukannya seperti ini yang command injection. Terus nanti ini ping 127-nya seperti yang ada di gambar. Terus nanti kalau ngelakuin strip sama yang N itu munculnya seperti pada di gambar ini. Di sini nanti pada kasus command injection yang sudah disebutkan sebelumnya akan menghilangkan hasil ping dan output untuk menjalankan perintah lain. Hal tersebut akan menjadi berbahaya apabila seseorang menjalankan perintah untuk melihat username dan password. Nah, yang keempat itu melakukan serangan dengan CSRV atau Course Site Request Forgery. Nah, di sini CSRV itu atau dikenal juga XSRF merupakan jenis eksploitasi yang berbahaya dari sebuah website di mana pemerintah yang tidak sah itu melakukan transmisi dari pengguna yang dipercaya oleh aplikasi website. Nah, di sini tahapannya itu enggak, di sini tuh menggunakan XXS storage untuk mengganti password admin menjadi hack. Nah, tahapannya pertama kita masuk dulu ke halaman XSS storage-nya. Kemudian inspect dan ganti maksimal karakter length-nya. Kemudian isi name-nya dengan seperti yang ada di sini, yang pada digambar, itu nanti diganti name-nya jadi seperti ini. Kemudian message-nya isinya message biasa. Terus saat admin ingin mengakses XSS storage-nya, nanti muncul kayak gini, kosong. Terus habis itu password dari admin itu akan langsung terganti menjadi password yang sudah di-set oleh pembuat jebakan menjadi hack. Jadi password yang awalnya admin itu mempunyai password diubah jadi hack. Gitu. Contohnya kayak gini. Nah, analisisnya pada kasus ini user atau hacker itu masih bisa mempersalahgunakan perubahan password walaupun request harus berasal dari website yang sama. Masih bisa diakali dengan menambah atau mengubah atau menambahkan script tambahan yang mengubah password korban di halaman atau bagian website yang sama. Nah, yang kelima itu melakukan serangan dengan file inclusion, yaitu melakukan str replace untuk string HTTP HTTP yang titik-titiknya pokoknya seperti ada di yang seperti ada di tulisan sini. Terus di sini
mereka akan tetap menemukan cara untuk membuka file yang ada di aplikasi. Jadi kayak maksa buka file gitu yang ada di dalam aplikasi. Ini merupakan contoh page file inclusion-nya seperti ini. Terus yang di bawah merupakan kondisi ketika menekan salah satu href yang ada di bagian file inclusion, nanti muncul seperti pada di gambar. Bisa dilihat pada kolom URL bahwa kita dapat dipindahkan atau sedang berada di file 1.php. Nah, terus di sini ada dua penyerangan, bisa dari local file inclusion, yaitu nanti bisa diubah titik-titiknya menjadi misalnya titik-titik tiganya pindah ke mana kayak gitu. Nanti kita bisa mengakses file yang ada di FWA dengan path seperti gambar di bawah ini. Nanti setelah diantar maka akan mengembalikan isi dari file 1.php-nya. Nah, kemudian pakai cara kedua yaitu remote file inclusion. Dan ini tuh nggak bisa dipakai karena nanti bakal diakali dengan merubah salah satu huruf yang ada di HTTPS menjadi uppercase. Contohnya seperti yang pada digambar. Nah, untuk tahap serangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Esa Fariska. Mohon maaf tadi masih di mute ternyata. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan nomor 6 dan seterusnya, yaitu yang pertama, yang keenam ada melakukan serangan SQL injection. SQL injection ini adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan celah dalam pengolahan input SQL oleh server database. Dalam level keamanan medium ini, kita dapat mendapat kata sandi dari semua administrator dengan menyuntikkan query SQL satu union select first name password from users melalui inspect elemen pada halaman DVWA. Setelah disubmit ini nanti akan memunculkan semua password dalam bentuk hash MD5. Nah, ini contoh di inspect-nya ya, dimasukin query. Nah, lalu ini akan muncul password berbentuk hash MD5-nya. Lalu dari kode-kode hash MD5 ini dipecahkan sehingga dapat passwordnya. Selanjutnya ada melakukan serangan SQL injection blind. SQL injection blind ini adalah jenis serangan SQL injection di mana penyerang tidak menerima hasil langsung dari database setelah menyisipkan perintah SQL yang tadi. Sebaliknya, penyerang menyisipkan perintah yang meminta jawaban yang dapat diinterpretasikan sebagai true atau false, dan berdasarkan respon tersebut, penyerang dapat menyimpulkan informasi tentang struktur database atau data yang sensitif. Jadi jika di sini user ID di sini ada satu, ini ada di database, lalu kami mengubah tipe ID-nya ini menjadi string. Seperti ini ditambah sama strip kutip, lalu tampilannya akan berubah jadi seperti ini. User ID 1 tidak ada di database. Lalu kami menyisipkan ID string 1 or 1 sama dengan 1, maka hasilnya akan true. Di sini ada, tulisannya jadi exist. Selanjutnya kami melakukan capture pada post dan memasukkannya ke dalam file r.txt dan menjalankan perintah -r r.txt pada SQL map. Setelah dijalankan akan keluar info dari DBMS yang digunakan seperti yang dapat dilihat di gambar berikut. Selanjutnya ada melakukan serangan upload. Serangan upload ini merujuk pada jenis serangan keamanan di mana penyerang mencoba mengunggah file ke server atau aplikasi web untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau menyebabkan kerusakan. Dalam DVWA ini menyediakan skenario di mana aplikasi memiliki kerentanan pada fitur unggah file. Jadi di sini jika yang diupload ini PNG ya, karena yang bisa diupload ini hanya bentuk JPEG atau PNG. Ini akan successfully uploaded dan outputnya akan seperti ini. Lalu kami akan mencoba mengubah jadi bisa ngupload file PHP dengan cara diubah content type-nya ini dari image PNG menjadi PHP. Ini akan bisa diupload.
Dan jika dibuka, filenya ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang kesembilan ada melakukan serangan XXS reflected. XXS atau cross-site scripting reflective adalah jenis serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan skrip, biasanya JavaScript, ke dalam parameter URL atau input formulir pada suatu web. Jadi contohnya di sini ada input field gini, namanya what's your name, dan kita memasukkan script ini untuk menampilkan alert hacker. Dan jika disubmit akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk yang terakhir ada melakukan serangan XSS Start. XSS Start ini serangan yang memungkinkan attacker menyisipkan dan mengeksekusi JavaScript di website korban. Nah, eh, pada kali ini tidak boleh ada script yang awalannya siku seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan ada input Aisyah dan Hai, ini akan bisa. Lalu dilihat di inspect elemen di bagian name fieldnya ini, maksimum lengthnya cuma 10, jadi kami ganti menjadi 30, lalu mengubah isi field name-nya ini menjadi message-nya seperti ini, yang alert tag juga. Dan ini jika di sign guestbook akan menampilkan, oh maaf belum di SS, akan menampilkan pesan hacket juga sama seperti ini. Baik, oh ini maaf, ada di sini. Ini hacket. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.